tifoid adalah infeksi akut yang terjadi pada saluran pencernaan yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Penularan demam tifoid ini dapat melalui vesel dan oral yang disebabkan oleh makanan dan minuman yang terkontaminasi. Orang yang terinfeksi bakteri penyebab tifoid dapat menyebarkan ke seluruh tubuh yang dapat mempengaruhi banyak organ dari penderitanya. Orang yang terinfeksi penyakit tifoid atau tipes dapat menyebarkan bakteri melalui yang pertama feses dan urin, yang kedua makanan atau minuman yang terkontaminasi tidak higienis dikarenakan telah terpapar oleh feses dan urin dari penderitanya. Kemudian mengkonsumsi makanan yang ditangani oleh orang yang sedang terkena penyakit tipes dan belum dinyatakan sembuh oleh dokter. Tanpa perawatan yang cepat dan tepat, penyakit ini bisa menyebabkan komplikasi yang serius dan berakibat fatal. Baiklah, marilah kita kenali gejala dari demam tifoid. Demam yang meningkat secara bertahap dimulai dari 39 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius, yang dimana perubahan panas tersebut terjadi pada sore sampai dengan malam hari. Lalu, yang dimana demam tersebut ditandai dengan gejala-gejala seperti berikut: nyeri otot, sakit kepala, kelelahan, lemas, lalu ditandai dengan lidah bagian tengah berwarna putih, lalu disusul dengan bagian pinggiran lidah yang berwarna merah, serta penurunan berat badan hingga sampai di penurunan nafsu makan. Demikianlah gejala dan tanda-tanda dari penyakit tifoid. Namun, perlu diingat, tidak semua gejala dan tanda-tanda tersebut itu dialami oleh seorang penderita penyakit tifus. Bisa saja, seorang penderita penyakit tifus hanya mengalami beberapa gejala dan tanda-tanda tersebut. Penyebab demam tifoid. Demam tifoid disebabkan oleh bakteri gram-negatif Salmonella typhi. Penularan demam tifoid yaitu ada dua. Yang pertama, faktor host. Faktor host ini berasal dari feses dan urin penderita yang mengkontaminasi air dan makanan. Yang kedua, karena kebiasaan makanan yang buruk. Yang ketiga, kebiasaan higienis yang buruk. Yang keempat, konsumsi makanan dan minuman yang sudah terkombinasi dengan bakteri Salmonella typhi. Yang keenam, kebiasaan mencuci tangan. Yang ketujuh, kesukaan mengkonsumsi makanan yang mentah. Yang kedelapan, kebiasaan minum air yang isi ulang yang belum tentu kebersihannya. Selanjutnya, faktor penyebab demam tifoid yang kedua yaitu faktor environment. Faktor environment ini biasanya berasal dari lingkungan padat penduduk, urbanisasi, sanitasi yang buruk, kurangnya akses sumber air bersih, daerah tropis, serta pola hidup yang kurang sehat. Faktor lainnya yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan orang tua, serta status gizi juga merupakan penyebab dari demam tifoid. Status gizi yang kurang pada seseorang dapat menurunkan daya tahan tubuh, sehingga tubuh mudah terserang penyakit. Bagaimana sih cara pengobatan demam tifoid? Cara untuk mengobati demam tifoid yaitu antibiotik menjadi salah satunya pengobatan paling efektif untuk mengobati tifoid. Pengobatan tifoid ini dapat dilakukan di rumah ataupun di rumah sakit, tergantung tingkat keparahan penyakit yang diderita seseorang. Obat untuk atasi tipes atau demam tifoid yang dokter anjurkan yaitu yang pertama, ciprofloxacin atau Cipto. Dokter sering meresepkan obat ini untuk orang dewasa yang tidak sedang dalam keadaan hamil. Selain itu, obat serupa lainnya, ofloxacin, juga akan diresepkan. Sayangnya, banyak bakteri Salmonella typhi yang kini tak lagi mempan terhadap antibiotik yang satu ini. Yang kedua, acitromycin atau Ciclomax. Obat ini biasanya dipakai saat seseorang tidak bisa menggunakan ciprofloxacin. Selain itu, antibiotik jenis ini juga seringkali digunakan saat bakteri resisten terhadap ciprofloxacin. Yang ketiga, ciprioxin. Kemudian antibiotik suntik ini bisa menjadi salah satu obat yang diresepkan jika penyakit lebih serius. Selain itu, antibiotik suntik juga biasanya diresepkan untuk mereka yang tidak minum ciprofloxacin seperti anak-anak. Sama seperti jenis obat-obat lainnya, obat ciprioxin bisa menyebabkan efek samping bagi tubuh jika digunakan dalam jangka panjang, karena bisa mengakibatkan bakteri ini bisa kebal terhadap antibiotik. Yang kedua, pengobatan di rumah secara mandiri. Apa saja sih perubahan gaya hidup yang dapat membantu mengatasi demam tifoid? Yang pertama adalah banyak minum air, yang dimana
dapat membantu mencegah dehidrasi pada tubuh kita sewaktu kita terkena demam tifoid. Yang kedua, istirahat total dan batasi aktivitas yang berat supaya mengembalikan tubuh kita menjadi lebih fit lagi. Yang ketiga, makan makanan yang mudah dicerna atau makanan yang lunak seperti makan bubur, pisang, dan pepaya, di mana dapat membantu usus kita menjadi lebih ringan. Yang keempat, mengonsumsi protein untuk membantu mengembalikan sel-sel tubuh kita agar lebih berenergi, seperti makan telur, hati, tahu, dan kacang-kacangan. Yang kelima adalah hindari makanan yang tinggi serat karena serat sulit dicerna sehingga dapat mengiritasi usus yang sudah meradang. Dan yang terakhir adalah rajin mencuci tangan sebelum makan sehingga kuman yang ada di tangan kita tidak ikut masuk ke dalam mulut kita. Bagaimana sih pencegahan penyakit demam tifoid? Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan gunakan hand sanitizer. Yang kedua, jika ingin meminum air putih, jangan lupa untuk meminum air putih yang sudah dimasak terlebih dahulu. Yang ketiga, jika ingin mengkonsumsi sayur dan buah, upayakan untuk mencucinya terlebih dahulu supaya lebih higienis. Yang keempat, hindari untuk memakan makanan yang ada di pinggir jalan karena belum tentu itu higienis atau tidak. Yang kelima, hindari untuk berkontak langsung dengan penderita penyakit demam tifoid. Yang keenam, vaksinasi tifoid. Yang ketujuh, menghindari konsumsi makanan mentah. Yang kedelapan, menjaga kebersihan diri. Yang kesembilan, memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, senantiasa menjaga imunitas tubuh dengan aktivitas fisik seperti olahraga yang cukup.